Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 99B CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo mau presentasi. Kali ini kami akan mempraktekkan skenario coaching dengan modul Tirta, yang mana akan diperankan oleh yang sebagai coach, yaitu Bu Erna Wijayanti, dan coaching Bu Mami Arifa, dan saya sendiri Daud Anjasmoro sebagai pengamat. Sebelumnya, kelompok kami ini dari fasilitator Dr. Andes Bapak Hari Indarjoko MPD, pengajar praktek Ibu Yuniar Korbandini MPD. Setelah ini kita saksikan bersama teknik coaching model Tirta sebagai berikut. Pada presentasi kali ini, dari kelompok kami akan mengusung kasus 3 yang bagaimana terdapat pada kasus sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita ikuti skenario teknik coaching model Tirta berikut ini. Bu Erna, saya mau curhat hari ini. Apa jenengan ada waktu, Bu Erna? Oh, nggih Bu Mami. Ada. Nanti pas istirahat nggih. Dateng ruang guru mawon. Siap, Bu Erna. Terima kasih sebelumnya, nggih. Nggih, sami-sami Bu Mami. Saya tunggu nggih. Siap. Bu Erna, apakah Bu Erna sedang istirahat? Bu Erna tidak ada kegiatan? Boleh saya mengobrol sebentar, Bu? Boleh Bu Mami, monggo. Kebetulan saya hari ini jam kosong lagi istirahat. Monggo silakan. Ada perlu apa? Bu Mami mau menemui saya, mau ngobrol dengan saya. Cobi panjenengan ceritakan Bu, apa yang panjenengan rasakan. Gini loh, Bu Erna. Tadi itu saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Kata pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh, begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Dan mengapa mengambil dari sana, Bu?
Sebenarnya sih saya menggunakan sumber lain, Bu. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu kan lebih mudah dan lebih simpel gitu loh, Bu. Masa sekarang sudah zamannya digital, masih saja kita belajar dengan buku teks. Nanti dikiranya kesannya kita guru-guru yang gaptek gitu loh, Bu, maksud saya. Nggih, leres Bu. Saya kadang juga melakukan hal demikian. Nah, Bu, apa yang terjadi setelah panjenengan menyatakan hal tersebut datang pengawas? Gini loh Bu, beliau itu sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Padahal sebenarnya saya lebih tertarik kalau menggunakan langsung dari yang berbasis IT gitu loh Bu. Biar sebagai guru kita juga tidak ketinggalan zaman dan juga bisa mengikuti sesuai dengan arusnya murid kita gitu loh Bu, maksud saya. Oh, nggih. Gini Bu, menurut panjenengan, apakah cara panjenengan menyampaikan datang pengawas tadi itu sampun leres? Nopo mengapa ngoten lho kok kados panjenengan merasa kalau pengawas niku tersinggung? Terus pundi panjenengan cara menyampaikan tadi datang Bapak pengawas? Sebenarnya saya tadi menyampaikannya juga Ya, baik-baik saja kalau siapa menurut bilang saya. kurang 20 menit wis didulang Saya neme, pun sudah sopan sih kalau menurut saya dan sudah benar. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya juga tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku kok Bu. Saya tidak begitu saja berjalan sendiri tanpa berpedoman pada kurikulum yang ada. Oh, ngoten Bu. Nggih. Sakmenika Bu, panjenengan buat pernyataan datang Pak pengawas. Menika kan menurut panjenengan membuat tersinggung pengawas. Cobi Bu, di eling-eling malih, di flashback malih. Cobi. Kalau menurut saya nggih Bu, penggunaan buku teks itu memang penting digunakan. Karena buku teks itu kan sebagai bahan ajar konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik dalam pembelajaran. Jadi, tatkala kita terkendala dalam penggunaan pembelajaran yang berbasis IT, kita masih bisa menggunakan buku teks sebagai bahan ajar konvensionalnya. Jadi, meskipun kita menggunakan model pembelajaran IT, tetap tidak meninggalkan buku teks. Ngoten, Bu. Oh Cobi gitu. Bu, cobi, angge, cobi di flashback kembali pernyataan panjenengan datang pengawas tadi, terus pundi. Kita telusuri bersama. Nggih, Bu. Jadi mungkin cara menyampaikan argumen saya kepada pengawas tadi kurang tepat ya Bu. Karena menurut pengawasnya saya tidak menganggap penting keberadaan buku teks karena saya lebih condong kepada pembelajaran yang berbasis IT tanpa memperdulikan lagi buku teks. Mungkin pengawasnya kurang bisa menerima argumen saya, Bu. Oh, ngoten. Nggih. Bu, kadose dari masalah yang panjenengan hadapi sakmenika napa sing panjenengan emutaken? Dari masalah tadi Bu, panjenengan apa yang panjenengan harapkan, yang panjenengan inginkan dari permasalahan yang panjenengan hadapi tadi? Cobi Bu. Sebenarnya saya mau minta maaf, Bu. Tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Nggih Bu,
menurut panjenengan Bu, panjenengan siap nggih dateng Bapak pengawas. Panjenengan milih bantuan sinten Bu? Kan permohonan ten Pak pengawas niki kan mengingat nggih Bu, Pak pengawas niku kan sibuk, banyak jadwal kegiatan di luar. Kira-kira dalam menyampaikan permohonan maaf panjenengan itu napa panjenengan butuh bantuan? Nah, sinten kinten-kinten sing saged membantu panjenengan? Sebenarnya sih saya mengharapkan Bapak Kepala Sekolah, Bu, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya, sehingga beliau, harapan saya dapat menjembatani antara saya dan pengawas sekolah. Gitu loh, Bu. Nggih Bu, leres. Bagaimanapun juga kita kan punya pimpinan nggih. Nah, segala permasalahan yang kita hadapi, alangkah sebaiknya kita sampaikan kepada pimpinan. Dan jika kita membutuhkan bantuan, pimpinan mungkin akan bisa mempertanggungjawabkan. Nah Bu, kalau boleh saya tahu ya Bu, apa yang akan panjenengan sampaikan datang Bapak Kepala Sekolah sakmenika? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas, Bu. Biar semuanya clear. Saya juga plong, tidak ada yang saling menuduh atau saling mencurigai, tidak menganggap buku teks sebagai bahan ajar yang penting. Saya juga mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks, Bu. Nggih, leres Bu, saya tindakan panjenengan. Nah Bu, setelah itu apa rencana panjenengan jika kepala sekolah sampun menyampaikan amanat panjenengan tersebut datang pengawas? Nopo Bu rencana selanjutnya? Rencana saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak pengawas. Saya mengajar dengan menggunakan buku teks dan mencari referensi lain, baik dari internet, dari sumber yang lain, dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks materi pembelajaran untuk anak-anak. Inggih, leres Bu. Saya setuju niku. Nggih. Kira-kira Bu, kapan panjenengan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Saya kira kalau lebih cepat lebih baik Bu, agar permasalahan segera selesai. Panjenengan juga menjadi tenang, mboten kepikiran, ngajar juga jadi tenang, ngoten. Nggih, kapan Bu rencanai panjenengan? Insya Allah selesai pelajaran nanti Bu, saya akan menghadap kepala sekolah. Nggih, sampun dikonfirmasi Bu, datang Bapak Kepala Sekolah. Sakmenika enten napa wonten acara kegiatan rapat di luar napa dos pundi? Beliau tadi menurut informasi dari TU masih ada rapat Bu di kantor dinas, tapi nanti sekitar jam 11 selesai pembelajaran anak-anak beliau sudah datang. Insya Allah saya secepatnya menghadap kepala sekolah Bu. Oh ngoten, nggih Bu, kan lebih eco ngoten nggih, lebih cepat disampaikan, lebih selesai permasalahannya. Panjenengan juga pikirannya juga sudah lebih tenang, lebih plong, nggak jadi beban pikiran lagi, nggih Bu. Nah, Bu, sakmenika kalau datang kepala sekolah, datang Bapak pengawas, lek sak mantune niku kula diceritani malih nggih Bu. Dos pundi tindak lanjute? Nggih reaksinya pengawas dos pundi? Bapak Kepala Sekolah tindakannya seperti apa? Mohon saya dibagi cerita lagi nggih.
supaya niki dados pelajaran ya, dados pelajaran kagem Bapak Ibu guru yang lain. Ngoten nggih, Bu. Nah, saya doakan semoga panjenengan dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan, Bu. Dan saya seneng panjenengan ajak sharing, ajak berbagi. Kita sama-sama bersama, Bu, datang sekolah mriki. Monggo segala permasalahan apapun itu yang kita hadapi, kita saling berbagi sama saudara, sama rasa. Ngoten nggih, Bu. Semoga sukses, Bu. Pun dados pikiran nggih. Oke, Bu Erna, terima kasih atas waktunya, Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mau menjadi tempat sharing dan cerita saya, nggih. Terima kasih, Bu. Saya Nggih. nggih, Bu. Nggih, matur nuwun lho Bu Mami, panjenengan sudah mempercayai saya sebagai teman curhatnya. Terima kasih. Saya juga akan berusaha menjaga komitmen ini, nggih. Nggih, matur suwun. Monggo dilanjut ke acara selanjutnya. Nggih, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi coaching dari kasus 3 yang sudah memenuhi model Tirta, yang mana tujuan untuk menyampaikan coaching ini, coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Identifikasinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi. Coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan, mengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach memberi coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Itulah pengamatan saya dari hasil kasus 3 yang dibawakan oleh Bu Erna Wijayanti sebagai coach dan coachnya yaitu Bu Mami Arifah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.